Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1C, Praktikum Compounding Dispensing, PSPA Angkatan 30, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Farmasi Semarang, akan menampilkan video konseling di rumah sakit. Saya, Adisya Fadila Larasati, berperan sebagai dokter. Saya Mifatul Koyoma Sakti, berperan sebagai perawat. Saya Alfian Zulmuna sebagai apoteker. Saya Adi Kurniawan, berperan sebagai pasien. Seorang pasien bernama Tuan Ade sudah dirawat di rumah sakit selama 1 hari 1 malam. Beliau dirawat di rumah sakit karena terdiagnosa hipertensi dan diabetes mellitus sudah sejak 5 tahun yang lalu. Ketika pagi hari, perawat melakukan visit ke ruangan pasien untuk memeriksa kondisi pasien. Perawat mendapati pasien mengalami batuk kering yang sebelumnya tidak dialami oleh pasien. Pak Ade, saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Bagaimana kondisinya, Pak? Ini sus, saya kok sekarang sering batuk-batuk ya sus. Oh, sebentar ya Pak, saya atensi dulu ya. Ya, silakan. Itu batuknya dari kapan ya Pak? Ini sus, saya setelah mengkonsumsi obat ini, saya sering batuk-batuk sus. Oh begitu. Baik, nanti saya akan laporkan ke apoteker yang bertugas pada pagi hari ini. Sementara Bapak minum air putih hangat dulu ya Pak. Nanti setelah ini saya ambilkan. Ya, terima kasih ya sus. Makasih, permisi ya Pak. Ya. Perawat Afi menemui apoteker Via yang bertanggung jawab pada pagi itu di instalasi farmasi rawat inap. Perawat berjalan menuju ruang apoteker sambil membawa obat kaptopril dari pasien. Selamat pagi apoteker Alfia, maaf mengganggu waktunya sebentar. Oh iya, silakan duduk sus. Ada yang bisa saya bantu? Begini, saya habis mengecek pasien di bangsal penyakit dalam atas nama Tuan Ade. Beliau mengeluhkan batuk kering setelah penggunaan kaptopril. Mungkin ini karena efek samping obatnya ya. Oh begitu, nanti saya coba cek ke ruangan Tuan Ade, kemudian saya konsultasikan kepada dokter. Terima kasih ya sus ya. Terima kasih. Apoteker Via menuju bangsal dan mengecek keadaan pasien setelah mendapatkan laporan dari perawat terkait efek samping obat yang dialami oleh pasien. Selamat pagi Pak Ade, mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Sebelumnya perkenalkan, saya apoteker Via yang bertanggung jawab pada pagi hari ini. Jadi begini Pak, tadi saya baru saja mendapatkan laporan dari perawat bahwa Bapak mengalami batuk kering setelah konsumsi obat kaptopril. Saya mengalami batuk kering setelah minum obat ini, Bu. Kalau boleh tahu, Bapak mengalami hipertensi sudah sejak kapan ya Pak ya? Saya terdiagnosa hipertensi kemarin pada saat saya cek tensi. Bu. Gitu. Kalau diabetes mellitus sudah sejak kapan ya Pak? Kalau diabetes kurang lebih 5 tahunan. Oh, apakah sebelumnya Bapak sudah pernah mengkonsumsi obat kaptopril? Belum, Bu. Kalau begitu, sementara ini saya tarik terlebih dahulu obatnya, kemudian nanti saya konsultasikan kepada dokter untuk penggantian obat antihipertensi Bapak. Begitu ya Pak ya? Iya. Untuk sementara ini Bapak istirahat terlebih dahulu, nanti saya datang lagi untuk memberikan penggantian obatnya. Begitu ya Pak ya? Terima kasih Pak, selamat istirahat ya. Terima kasih ya, Bu. Apoteker kemudian menyimpulkan bahwa pasien tidak toleransi terhadap efek samping dari kaptopril, yaitu batuk kering. Kemudian, apoteker mendiskusikan dan merekomendasikan penggantian obat golongan lain kepada dokter. Apoteker menuju ke ruang dokter untuk berdiskusi terkait penggantian obat hipertensi golongan lain. Iya, boleh. Santai aja. Gimana? Oh, jadi begini dok, setelah saya melakukan visit mandiri pada pasien atas nama Tuan Ade di ruang Dahlia 3 yang baru masuk kemarin karena diagnosa hipertensi, saya mendapati pasien mengalami batuk kering dok. Setelah saya gali informasi, ternyata batuk kering itu efek samping dari kaptopril yang telah dirasakan pada beliau. Begitu dok. Oh Tuan Ade ya? Iya sih, kemarin saya emang ngeresepin kaptopril. Berarti pasien mungkin intoleransi sama efek sampingnya. Kalau misalnya kita tambahin obat batuk aja di resepnya gimana? Sebenarnya bisa dok, tapi saya lebih merekomendasikan untuk mengganti golongan hipertensi lain seperti CCB atau ARB. Sebenarnya CCB dosnya lebih ringan, tapi ada interaksi dengan obat metformin. Dan kebetulan pasien juga sedang mengkonsumsi obat metformin. Ini saya juga baru dapat data dari rekam medik
itu kadar HbA1c pasien itu 10,1%. Bukannya setahu saya kalau 10,1% itu udah harusnya dikasih insulin ya? Oh iya dok, sebenarnya kalau HbA1c lebih dari 9% itu sudah menggunakan insulin berdasarkan penelitian terapinya gitu. Oh ya udah, kalau gitu resepnya saya ganti aja ya. Untuk hipertensinya saya kasih kandasartan, untuk diabetesnya saya kasih metformin kombinasi sama insulin. Nanti tolong sampaikan ke perawat untuk cek kadar gula darah pasien. Kalau begitu saya siapkan dulu obat untuk pengganti hipertensi untuk pasien, kemudian saya kemudian cek lagi ke ruangan pasien gitu ya dok. Iya. Terima kasih dokter atas Iya, diskusinya. iya. Iya, terima kasih. Apoteker kemudian menyiapkan obat pengganti dan bertemu dengan pasien, lalu melakukan konseling mengenai obat yang dikonsumsi oleh pasien. Apoteker menuju bangsal dan membawa obat yang telah disiapkan. Selamat pagi Pak Ade, maaf mengganggu istirahatnya. Setelah saya berdiskusi dengan dokter Agis untuk penggantian obat hipertensi yang kemarin menimbulkan efek samping batu kering, ini saya ganti obatnya dengan antihipertensi kandasartan. Apakah sebelumnya Bapak Ade udah pernah mengkonsumsi kandasartan? Kan belum. Belum pernah ya Pak ya. Kalau begitu saya akan menjelaskan mengenai obat yang Bapak terima. Yang pertama ini ada kandasartan, satu tablet 3 dosis 8 mg, ini satu kali sehari pada pagi hari, satu tablet setelah makan. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan insulin pen ini. Yang pertama, kita pastikan bahwa insulin pen ini dapat berfungsi dengan baik. Sebelum menggunakan insulin pen ini, pastikan Bapak mencuci tangan terlebih dahulu, gitu ya Bapak ya. Setelah insulin pen dikeluarkan dari dalam kulkas, agar suhunya menyesuaikan suhu tubuh, dapat diputarkan dengan menggunakan kedua telapak tangan seperti ini untuk menyesuaikan suhunya agar tidak terlalu dingin, begitu ya Bapak ya. Kemudian insulin pen ini dilengkapi dengan jarum yang terpisah seperti ini. Untuk penggunaannya, di sini ada tombol pengaturan dosisnya, dapat diputar sesuai dengan dosis yang diinginkan. Kemudian cara memasang jarumnya, ini dapat dilepas tutup insulin pennya. Kemudian untuk memasang jarumnya, pasang seperti ini, diputar, kemudian dilepas, penutup jarumnya seperti ini. Untuk memastikan bahwa insulin pen ini dapat berfungsi dengan baik dan tidak ada gelombang udaranya, dapat diputar pengaturan dosisnya untuk memastikan tidak ada gelombang udara, gitu ya. Nah, ini tandanya insulin pennya dapat berfungsi dengan baik. Kemudian insulin pen ini dapat digunakan pada tubuh yang banyak mengandung lemak seperti pada lengan, kemudian pada paha, perut, dan pada bagian patat. Untuk bagian perut, usahakan jangan terlalu dekat dengan bagian pusar, minimal 2 jari dari daerah pusar. Untuk menggunakannya ini dapat mencubit pada bagian perut seperti ini ya Bapak ya. Kemudian atur dosis sesuai dengan yang diresepkan pada dokter. Tambah dosisnya 2. Kemudian kita dapat mencubit perut seperti ini, ditekan dan ditahan 5-10 detik agar insulinnya dapat masuk dengan sempurna. Nah, kemudian apabila nanti di daerah penyuntikan ini timbul darah, Bapak tidak perlu khawatir dengan mengusap dengan kapas atau tisu yang bersih, begitu ya Bapak ya. Setelah selesai menggunakannya, ini jarumnya dapat ditutup kembali seperti ini. Lepaskan jarumnya dan tutup kembali. Untuk jarumnya ini dapat dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dibuang. Untuk penyimpanannya sendiri, ini nanti dapat disimpan bersama dengan obat yang lain ya Bapak ya. Dapat disimpan di kotak obat, jauhkan dari jangkauan anak-anak, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Nah, untuk efek samping yang sendiri, ini dapat terjadi hipoglikemik atau penurunan kadar gula darah secara tidak normal, begitu ya Bapak ya. Akan tetapi Bapak tidak perlu khawatir mengenai efek samping yang dapat terjadi karena tidak setiap pasien mengalami efek samping yang sama.
Akan tapi nanti apabila Bapak mengalami gejala seperti lemah, letih, dan lesu, Bapak dapat mengkonsumsi permen atau langsung meminum teh hangat gitu ya Bapak ya, untuk menghindari hipoglikemia tersebut. Iya. Apakah ada pertanyaan mengenai penjelasan yang telah saya berikan Bapak? Sudah Bu, sudah cukup jelas Bu. Kalau sudah cukup jelas, mohon diulang kembali. Iya. Untuk pengobatannya metformin dan kandesartan ini Bapak. Iya. Yang obat pertama itu Kandesartan obat kandesartan ya Bu. ya, Penggunaannya 1 kali sehari setelah makan pada pagi hari. ya, ini digunakan untuk menurunkan tekanan darah. ya. Terus Ini yang obat obat kedua. kedua metformin ya Bu. Iya benar. Obat ini obat ini penggunaannya 2 kali sehari, Iya benar Bapak. sore hari dan pagi hari. Sore hari, pagi hari Iya benar Bapak. bersama makan ya Bu. Iya bersama makan. Untuk yang insulinnya ini sudah tahu cara penggunaannya ya Bapak ya. Iya. Kalau begitu, ini obatnya saya serahkan. Semoga Bapak sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Permisi Ya, Bapak. terima kasih ya Bu. Apoteker keluar dari ruang pasien. Keesokan harinya, perawat melakukan visit ke ruang pasien. Permisi Pak, bagaimana keadaannya? Oh iya Sus, ini saya sudah lebih baik. Terus saya sudah nggak batuk, nggak lemas. Terus boleh pulang ya guys? Oh, yaudah, saya sambil tensi dulu ya Pak ya. Ini hasilnya masih 130/90 ya Pak, masih tinggi. Untuk jadwal pulangnya nanti saya konfirmasikan ke dokter jika mau visit lagi. Oh iya, yes. Terima kasih ya Sus. Ya. Setelah perawat keluar dari ruang pasien, kemudian dokter melakukan visit. Selamat pagi Pak Ade, gimana kabarnya? Udah mendingan ya? Iya Dok, lumayan udah mendingan. Saya periksa dulu ya. Ini tadi perawatnya bilang tekanan darahnya udah mulai turun, tapi belum normal. Tadi juga perawat bilang Bapak mau pulang ya? Boleh pulang ya Bu? Boleh, tapi harus pemeriksaan rutin ya Pak. Obatnya diminum teratur, Iya. terus jaga makannya juga. Iya. Gitu ya. Kalau gitu nanti pulangnya hati-hati. Bapak sehat selalu. Saya tinggal visit ke pasien yang lain dulu ya. Iya Bu. Ya, makasih Pak. Iya, makasih ya Bu.